Masjid Tegal Sari atau Masjid Kyai Ageng Muhammad Besari. Masjid yang terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini merupakan masjid yang kaya akan cerita sejarah masa lampau. Kami, mahasiswa program studi PPKN yang sedang menempuh mata kuliah Pancasila, berkesempatan untuk mengulik lebih dalam kisah masa lampau di balik berdirinya masjid ini. Masjid Tegal Sari merupakan peninggalan Kyai Ageng Muhammad Besari. Beliau adalah salah satu ulama besar yang menyebarkan Islam pertama kali di bumi Riau sekitar abad ke-17 Masehi pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Masjid yang berdiri pada sekitaran abad ke-17 ini menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Kawasan masjid seluas kurang lebih 4.500 meter persegi ini dulunya merupakan pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Ponorogo. Masjid ini berdiri dengan ornamen khas bangunan Jawa lama yang sekilas mirip dengan Masjid Demak. Masjid yang berdiri sekitar tahun 1650 ini memiliki 36 tiang penyangga dari kayu jati yang keasliannya masih terjaga sampai sekarang. Antara tiang satu dan yang lainnya terhubung dengan kayu tanpa paku. Sedangkan angka 3 dan 6 menggambarkan jumlah wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Atap bangunan masjid berupa atap tumpang 3 mengandung filosofi 3 hal yang harus dimiliki oleh umat Islam dalam kehidupannya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Di kawasan kompleks masjid ini berdiri pesantren tersohor yang mempunyai ribuan santri dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di belakang masjid terdapat pemakaman yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Kyai Ageng Muhammad Besari. Di sana juga dimakamkan para tokoh-tokoh besar serta santri-santri terpandang yang berperan dalam kemasyhuran Pondok Pesantren Tegal Sari. Seorang pujangga Jawa, Raden Ngabehi Ronggowasito, dan seorang tokoh pergerakan nasional, Haji Umar Said Cokro Aminoto, merupakan 2 orang santri masyhur yang pernah menimba ilmu di pesantren ini. Sementara di depan masjid terdapat bangunan yang dikenal dengan sebutan Dalem Gede. Dalem Gede dulunya merupakan kerajaan kecil yang menjadi pusat pemerintahan.
Ageng Muhammad Besari adalah keturunan Raden Brawijaya V dari jalur sang ayah yaitu Kyai Anom Besari. Sedangkan dari jalur sang ibu yaitu Nyai Anom Besari, beliau memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dalam kunjungan ini, kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Budi yang sehari-hari bekerja sebagai juru pelihara makam Tegalsari. Dalam perbincangan ini, Pak Budi menjelaskan mengenai silsilah keturunan Raden Brawijaya V hingga akhirnya sampai kepada Kyai Ageng Muhammad Besari. Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari berasal dari Prabu Brawijaya V Majapahit. Terus Prabu Brawijaya V Majapahit menurunkan kepada Raden Patah yang makamnya ada di komplek Masjid Agung Demak. Terus Raden Patah menurunkan kepada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono makamnya yang ada di komplek Masjid Agung Demak. Terus Sultan Trenggono menurunkan kepada Sunan Prawoto. Terus Sunan Prawoto menurunkan kepada Panembahan Mirasmoro. Terus Panembahan Mirasmoro menurunkan kepada Pangeran Demang I yang makamnya ada di kota Kediri. Terus Pangeran Demang I menurunkan Pangeran Demang II, makamnya yang ada di Desa Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Terus Pangeran Demang II menurunkan kepada Kyai Ageng Abdul Mursyad, makamnya yang ada di Kediri di Desa Setonowandian, Grogol, Kabupaten Kediri. Terus Kyai Ageng Abdul Mursyad menurunkan Kyai Anom Besari yang makamnya ada di Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Terus Kyai Anom Besari punya putra 3, diantaranya yang satu Kyai Kotepanom yang makamnya ada di Desa Ambolorejo, Kecamatan Klampet, Kabupaten Tulungagung. Terus yang kedua Kyai Ageng Besari, makamnya ada di sebelah timur tadi. Terus yang ketiga Kyai Nursotik yang makamnya ada di sebelah barat ini, sekolah ini, di makam umum. Dahulu, Kyai Ageng Muhammad Besari bersama 2 saudaranya yaitu Kyai Ketip Anom dan Kyai Nursodik berguru kepada Kyai Donopuro di Dusun Setono atau sebelah barat Sungai Keang. Setelah sukses menimba ilmu, ketiganya diberikan amanat oleh Kyai Donopuro untuk membuka lahan di sebelah timur Sungai Keang. Di lahan tersebutlah didirikan pondok pesantren oleh Kyai Ageng Muhammad Besari yang bernama Pondok Pesantren Gebang Tinatar, atau yang sampai sekarang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Tegalsari. Pondok Pesantren Tegalsari inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren lain di Pulau Jawa, seperti Pondok Pesantren Gontor, Lirboyo, Ploso, Jampes, Tremas yang para pendirinya merupakan keturunan dari Kyai Ageng Muhammad Besari. Sebagai seorang yang mulia dan berilmu, konon Kyai Ageng Muhammad Besari memiliki beberapa karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomahnya itu dia sebelum dipinang jadi menantu Kyai Nur Salim, jalan-jalan sama adiknya Nursotik ya, Mbak Nursotik. Terus di tengah jalan adiknya merasa kehausan, istilahnya Raja ngelak, mas aku ngelak. Terus Kyai Ageng Besari minta
minta kelapa muda, istilahnya ngelak ya, terus bilang ke Kiai Mursalim, Kiai saya minta apa, istilahnya kelapanya, ada saya haus. Ya silakan, zaman dulu apa ya, istilahnya memanggil ke santri itu. Apa ya Gus ya Gus ya silakan Gus ambil. Terus kayak Imam Besari cara ambilnya apa, dipegang kelapanya itu. Nah itu setelah dipegang kelapanya itu goblok semua, jatuh semua. Terus jangan gitu Gus, caranya mengambil kelapa jangan gitu apa, yang Nusralim apa, buang kelapa itu di istilahnya orang diterungkan, diterungnya itu suruh ambil. Pemilihannya Gus milih yang ini kan murah rusak nih kelapane, kurang nyebut kabeh ngoten. Keromai yang itu apa, ambil kelapa hanya dipegangnya jatuh semua. Kiai Ageng Muhammad Besari meninggal pada tahun 1747 Masehi dan dimakamkan di kawasan pemakaman Masjid Tegal Sari. Sepeninggalan Kiai Ageng Muhammad Besari, Pondok Pesantren Tegal Sari kemudian diserahkan kepada cucu beliau yang cukup terpandang, yaitu Kiai Haji Kasan Besari. Selain dikenal atas kontribusinya dalam melawan penjajah Belanda, Kiai Haji Kasan Besari juga dikenal sebagai gurunya para tokoh nasional. Para keturunannya terlahir sebagai orang-orang yang terpandang. Sebut saja putra beliau yang bernama Raden Mas Tumenggung Cokronegoro yang menjadi bupati pertama Ponorogo, Kutha Tengah, dan cicit beliau Haji Umar Said Cokro Aminoto yang menjadi salah satu pelopor pergerakan bangsa Indonesia. Selain itu, Kiai Haji Kasan Besari juga memperluas bangunan Masjid Tegal Sari agar bisa lebih banyak menampung para jamaah. Dalam perjalanannya mengelola pondok pesantren, Kiai Haji Kasan Besari berhasil mengislamkan masyarakat Ponorogo sampai lereng Gunung Lawu. Pada tahun 1978, Masjid Tegal Sari dilakukan pemugaran yang pertama kalinya oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kemudian tahun 1996, Masjid Tegal Sari dipugar kembali oleh proyek pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Pada tahun 2010 juga dilakukan pemugaran pawastren dengan penambahan tiang dari bahan beton serta penambahan ornamen pada atap pawastren. Kawasan Masjid Tegal Sari tidak pernah sepi dari pengunjung. Setiap malam Jumat dan pada hari-hari libur, kawasan Masjid Tegal Sari selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah yang sowan dari dalam maupun dari luar daerah. Sampai disinilah perjalanan kami menelusuri sejarah panjang berdirinya kompleks Masjid Tegal Sari. Masjid Tegal Sari adalah saksi bisu beberapa tokoh Nusantara menimba ilmu agama. Dan masjid ini pula yang menjadi pelopor berdirinya pusat-pusat agama Islam di Pulau Jawa.